Kita akan lanjutkan pembacaan kitab Nasaih Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah Lil Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat dan keberkahannya beliau. Amin Allahumma amin. At-tahdhir min qaswatil qalbi wa ghaflatihi. Peringatan, perhatian agar kita jangan sampai, agar kita menjauhi qaswatil qalbi, kerasnya hati, wa ghaflatihi, dan kelalaian. Jadi perhatian untuk kita, peringatan untuk kita supaya jangan lalai, hati kita jangan terisikan hal-hal yang lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang banyak lupanya, yang hatinya keras, tidak lembut. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi fidarna min wa iyyaka wal qaswata. Hendaknya engkau menjauhi kerasnya hati. Wahya ghiladul qalbi wa jumudihi hatta la yata'assaru bil mau'idah, yaitu hati yang kaku, hati yang beku. Hatta la yata'assar, sehingga tidak berpengaruh bil mau'idati, dengan nasihat. Kalau hati yang mati, hati keras, itu kalau mendengarkan nasihat tidak ada pengaruhnya, tidak berubah menjadi baik, tidak dijadikan peringatan mau'idah itu. Wala yariku wala yalinu inda dzikril maut wal wa'di wal wa'id wa ahwalil akhirah. Jangan sampai punya hati yang keras, yaitu hati yang tidak terenyuh, tidak merasa gimana ya, merasa lembut hatinya, merasa terbawa pada saat disebutkan mati. Maksudnya kalau mendengar orang bercerita mati atau ingat mati, itu hati biasa saja. Kok nggak berubah tambah adem gitu? Kok nggak berubah tambah lembut hatinya? Itu bahaya. Atau kalau mendengar ada janji-janji dari Allah, barang siapa yang melakukan kebaikan nanti dapat pahala, dapat surga, itu juga nggak berubah hatinya. Atau al-wa'id, mendengarkan ancaman-ancaman, jangan dusta, jangan riba, jangan fitnah, nanti masuk neraka, itu juga nggak berubah hatinya, nggak terpengaruh. Wa ahwalil akhirah, atau kalau saat akan cerita-cerita akhirat, cerita kuburan, cerita siksa kubur, cerita neraka, itu nggak ada perubahan dalam hati, itu berarti hati sudah rusak, itu bahaya. Itu hati tidak baik, hati qaswah, hati yang mati. Qala sallallahu alaihi wasallam, ab'adul asya minallahi ta'ala al-qalbul qasi. Paling jauhnya segala sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Sepaling jauh pun benda atau makhluk atau sesuatu yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah hati yang qasi, hati mati, hati yang keras. Itu sangat jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal iyad billah, naudzubillah min dzalika. Sehingga Sayyidina Abdullah bin Umar itu berkata, ada hadis menurut beliau, la tukthirul kalam bi ghairi dzikrillah fa inna kasratil kalam bi ghairi dzikrillah qaswat lil qalb wa inna abadan isminallah kebelas. Jadi jangan terlalu banyak bicara selain zikir, karena banyak bicara yang bukan zikir itu membuat hati yang mati. Kalau hati mati, itu yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam minasyaqa'i arba'un. Termasuk sifat orang itu celaka kalau ada 4 hal ini. Celaka, tidak beruntung, ya, tidak akan senang, tidak akan bahagia. Celaka ada 4 ini. Pertama, qaswatul qalbi, hati yang keras, hati yang mati. Jumudul aini, bekunya mata. Maksudnya mata kita itu memandang kejadian-kejadian ini nggak diambil pelajaran.
Ada banjir, ada gempa, ada kecelakaan. Kita lihat kecelakaan, kita lihat gempa, kita lihat banjir, kita lihat musibah-musibah. Mata ini tidak terpengaruh, tidak menjadikan hati kita berubah atau dijadikan pelajaran. Wal hirsu yang ketiga rakus. Rakus dunia. Kalau umpamanya rakus amal, rakus ibadah bagus, rakus ilmu bagus. Malah termasuk syarat untuk mendapatkan ilmu itu hirsun. Ya memang harus rakus kalau ilmu, belajar lagi, ya, itu bagus. Tapi kalau harta benda tidak bagus, malah akan membuat orang itu celaka dunia dan akhirat. Ya, dunia mungkin menguntungkan, tapi di akhirat sangat merugikan. Walaupun hartanya itu halal, walaupun hartanya itu dizakatkan, diinfakkan, tetap berat di akhiratnya. Halalnya dihisap, halalnya harta itu dihisap. Kalau haramnya ya sudah udzubillah min dzalik. Halalnya itu dihisap. Jadi tidak ada kebaikan harta kecuali yang dihabisin dalam kebaikan-kebaikan, bantuan-bantuan, ibadah. Yang nomor 4 yang membuat orang celaka adalah tulul amali, panjang angan-angan. Jadi lupa mati. Dia membayangkan nanti saya harus menabung, 10 tahun lagi saya harus begini-begini, saya harus beli itu, beli ini, persiapan tanah, sawah, persiapan komputer itu. Nanti 15 tahun lagi, 20 tahun lagi, nanti kalau seumur 60, umur petompolo, saya rasa mesti aki sampian odi sampai umur sebidak. Kadang-kadang Pak Polo mati sebelum Pak Polo mati. Orang nabung banyak, disimpan banyak, miliaran mati, dinikmati orang lain. Ya. Kalau punya usaha terus uangnya dibikin nyumbang, bangun masjid, bangun musola, sumbang pondok, sumbang santri, sumbang orang majelis taklim. Pokoknya berhubungan dengan dakwah, dengan ilmu, ya itu luar biasa, itu amal jariah. Di akhirat, di sorga, di kuburan dia akan bahagia, tempatnya akan terang benderang, penuh kenikmatan. Di akhirat nanti masuk sorga ya. Jadi panjang angan-angan itu tidak bagus, tapi jangan kita terus saya paling mati laku, dah tahu salah laku, ya jangan. Ya, ikmal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa mali akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Jadi Rasulullah SAW memberikan resep, silahkan bekerja untuk urusan duniamu seakan-akan kau hidup selama-lamanya. Ya semangatlah untuk sekolah anak, untuk anak, untuk itu terus semangat. Karena kalau nggak punya semangat semacam itu, ya apa kok ala kudu malam kok paling mati lah pecang ya lebih anak. Gitu. Oke apa jongotok lah, bini anak dah remang. Tapi jangan lupa wa mali akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramal untuk akhiratmu seakan-akan kau mati besok. Lah kira-kira mun sampean dipastikan mati laku. Ki lencelen sampean. Idedum. Ki asakakah, ki akrambol lah. Kira. Tuli majorotak, tuli istighfar, tuli tobat, apa jom awasa. Ini dua hal itu harus seimbang antara bekerja seakan-akan hidup lama dengan beribadah seakan-akan mati laku, itu harus seimbang. Karena mau tak seimbang, pas banyak ketunya saya odi terus ya lupa akhirat. Tapi mau terlalu berat ke akhirat kok mati laku apa boleh setiap corona pun kok hajak dulu ketemu orang payang kok ada kena covid mati nah itu ya tak bisa lah kok. Hidung tak nyaman, yang akan tak nyaman, kinyaman kita tak lempau deki koros. Tadi ya seimbang. Jadi jangan terlalu panjang angan-angan. Tapi kalau cuma laku 2 malam, ya waduh bajan majar ujian terus nyari pesta, ya harus gitu loh. Nah karena bajan majar ujian, nah karena harus gini. Tapi jangan terlalu panjang. Jangan sampai nanti kalau umur 70 nanti kalau anak sudah nikah nanti tang kompoi tangan kompoi saya pikir aki jalan di bapak dekian di badan pada bapak. Ya, setia gitu laku ya. Fahtaris min hadil arba' Caipon Habib Abdullah Haddad. Awas, hindari 4 tersebut. Karena kalau 4 ini terjadi, kalian akan celaka. Hindari 4 tadi itu ya. Hati yang keras, mata yang mati ya, beku, tidak ada pengaruh pandangan itu. Wal hiris rakus dan panjang angan. Wahiyal hadis, wafil hadis akhir dan dalam hadis yang lain, wa'lamu annallaha la yaqbalu du'a min qalbin ghafil.
Ketahuilah kata Rasulullah SAW bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima doanya orang yang keluar dari hati yang ghafil. Ghafil ini lalai. Atuh, tapi pikirnya bener ke pangeran. Pikirna ke sabar, pikirna ke deueureun, pikirna ke apa gitu. Padahal doa itu yang tak diterima sama Allah. Allah kan Maha tahu. Allah nih kau neng seneng aten sampian noneng. Sampian ngocak minta keberat tapi aten sampian ke temon neng. Kita tremor pangeran. Oh dia tuh aja ongkono tapi mendeman. Maksud pikirna aten mendeman. Ya kita harus hadir, harus betul-betul minta kepada Allah. Makanya harus tahu isi doanya. Acen gelung sampean maca doa, sholawat tertentu, zikir tertentu, atanya artinya apa? Ini kenapa Ustaz? Ini kenapa bib artinya sampean oneng paham? Oh, udah dibaca doa. Nah, supaya hatinya tidak ghafil, karena kalau ghafil tidak diterima oleh Allah. Wal ghaflatu dunal qaswah wa hiya madmumah. Ghaflah itu, lalai itu, dia di bawahnya qaswah, tapi sama-sama madmumah, tercela. Wa fiha ghayatud darar, dan ada puncak kebahayaan. Wal qalbul ghafil, dan hati yang lalai, huwal ladzi la yastaygid wa la yatanabbah idza waradat alal mawaid waz zawajir. Hati yang ghafil itu sama dengan qaswah, ya mirip, yaitu alladzi la yastaygid, yang tidak bangun, wa la yatanabbah, tidak sadar, idza waradat alal mawaid, kalau ada nasihat-nasihat, wazawajir, ada peringatan-peringatan, ada bencana alam, ada apa, ada itu, tak sadar. Ada segala macam musibah supaya diingat, tak sadar. Malah kadang-kadang terlalu husnudzon. Begitu dapat musibah, alhamdulillah ngangkatang derajat. Ini punya dosa ngangkatang derajat. Musibah itu kalau orang bagi yang punya dosa, itu mungkin teguran mare engak bang, salah bang, beri musibah. Malah alhamdulillah mereka ngangkat derajat. Cek terlalu husnudzon, ya bagus. Tapi harus engkau salah. Ya Allah, sampai kau beri musibah seporaki, ya Allah, kan gitu. Dulu waktu Sayyidina Umar jadi khalifah, ada satu kampung kena gempa. Sayyidina Umar dengar. Lambat tak ada telepon, tak ada WhatsApp, tak ada TV, tapi pada semua lain. Wah, kampung sana itu yang jauh sekali dari Sayyidina Umar. Katanya rumah-rumah rusak karena gempa. Sayyidina Umar datang. Karena seorang pemimpin yang sangat adil, datang. Begitu datang pidato marah-marah. Kalian punya dosa apa? Ayo istighfar, ayo tobat. Kalau kalian tidak punya dosa, tidak mungkin Allah kasih adab. Jadi kita introspeksi diri gitu, langsung anggap, waduh kau banyak dosa ya Allah, seporaki gitu, cok. Engkau yang gak derajat, dengar Nabi pangeran, cek gak. Dia kalau orang lain tidak apa-apa, dina sabar bi Allah, seporaki dosa yang gak derajat, ya bagus kalau orang lain. Tapi kalau kita sendiri ke kita, jangan begitu. Duh, dosa apa? Enggak salah apa ya Allah? Nah, gitu. Wala yaltafit ilaiha min ghaflati wa sahwih. Hati yang lalai itu tidak akan menoleh, tidak akan peduli kepada apapun, kenasehat, kekajadian, keperingatan, gara-gara ghaflahnya, lalainya, sahwi dan lupanya. Wastighalihi bila'bihi wal lahwihi. Biasanya hati yang lalai itu, yang ghafil itu, karena dia terlalu sibuk dengan permainannya, walahwihi, dan kesukaannya, hobi-hobinya. Seneku HP, senang nge-game, mau game tua caca nang lodonya enggak. Wang laki nang dian nang nangis tombong ngocaan obine perlu main lagi ini. Kepada keluarga yang dekat saja, kepada orang tua kadang-kadang enggak didengarkan. Apa boleh berurusan bapak pangeran, welang kontekeran biatena. Nah, itu yang bahaya. Itu penyebabnya hati lalai itu karena dia menyibukkan diri dengan permainan-permainan dan kesukaan-kesukaan, hobi-hobinya yang ya lalai, sesuatu yang lalai. Kalau hobi zikir ya tidak bagus. Hobi zikir, hobi sholawat lah itu bagus. Tapi yang dimaksud ini sesuatu yang memang tidak ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa zakharif dunyahu wa tiba hawahu, atau dia terlalu sibuk dengan hiasan-hiasan dunia. Andi bungkus sekejap bertempat boleh, sekejap yo boleh jadi, sekejap lah bengayang yo le, sekejap keramik kejut dengan andi bung motor boleh, demer obo boleh, reban yo boleh, poin yo boleh. Itu jadi terlalu sibuk dengan urusan variasi dunianya dia, watiba hawa, dan mengikuti hawa nafsunya.
Ngakak di baru bisa nyama ayo bisa. Ngakak kita jual tar pakai saji, tar bulu lawang. Ya di sini desa-desa juga ada warung. Istri juga masakannya enak. Mun tak enak yang sampean tak beri nafkah sebanyak. Coba beri 500.000. Mau minta sate bisa. Tak kengpang kengajam bisa. Jadi beri neng 30.000 suruh nyaman. Capine larang ya. Tidak bisa ya. Jadi jangan ikutin hawa nafsu, keinginan itu. Karena akibatnya nanti akhirnya lalai hatinya. Qala Allah Ta'ala li Rasulih alaihi salatu wassalam, wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah. Tadarruan wa khifata wa dunal jahri minal qawli bil wudu'i wal asal wa la takum minal ghafilin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Rasulullah, wadkur rabbaka min nafsika, dan sebutlah Tuhanmu, berzikirlah dari jiwamu yang tadarruan wa khifatan, penuh merendahkan diri dan rasa takut. Wadunal jahri minal qauli, enggak perlu keras-keras ya, bil wudu'i wal asal, di pagi dan di sore hari. Silahkan banyak zikir pagi, siang, sore, malam gitu lah. Enggak usah ditampakkan ke orang-orang. Sampai zikir tidak perlu pakai speaker, tujuan pakai speaker. Ya tidak perlu ya. Zikir itu ya pelan ya didengarkan, keras ya didengarkan. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Gak perlu dipamerkan. Tapi kalau niatnya ngasih pelajaran kepada orang lain, bagus. Niatnya supaya orang lain juga ingat zikir, bagus ya. Cuman kalau niatnya itu bukan niatnya ya, apa yang timbul. Begitu dia mengeraskan suara, cuman karena tadi itu yang mengeraskan suara itu perasaan, mari orang tahu, jangan kok azikir lah. Ini kan tak boleh kenceran gitu. Tapi memang sengaja pekeras. Nabi zikirnya keras. Mun tak keras sahabat tak ngeding, mun sahabat tak ngeding, ki kule sampean ku pauneng apa? Apa sih baca mun pada pojang. Gila neng ceng sahabat ceng Nabi mun macaon laut, sahabat tak ngeding. Karena Nabi pekeras, sahabat mereng, sahabat berdepak, baca terok. Keding bi more tetabin, keding bi tabin sampai ke kulaban pancenengan saja. Maka di kitab-kitab diterangkan, Nabi baca ini, kalau selesai sholat baca ini, dalam zikir baca ini, dalam ruku baca ini. On malam Nabi baca ini, mau istighfar. Dari mana itu? Karena Nabi berarti bacanya keras. Jadi tidak jadi masalah, sepenting atena. Mon sampean keras keng mare alam orang, mare cangbi orang kau nengejok sampean adzikir, ya ndak baik, bisa terhangus amalnya. Tapi mungkin karena memberi pelajaran ke orang lain, orang itu ngobrol lah hasan atau orang sampean ngaji betul Yasin wal Qur'an ini bagus. Almarhum guru saya, almarhum Ustaz Hasan Baharun itu, ada beberapa orang yang mencerita dulu kalau naik angkot, mon orang arasanan nang angkot, moro maca Yasin bebentar aja, Bang. Karena apa? Dia tidak suka, karena kita kan tidak boleh mendengarkan ghibah. Sampai tak rasanan, tapi ngeding orang rasanan tak panglo, tak kikirit. Kinoro dosa. Tapi kan repot meneng angkot, orang kalau mau ngobrol baru kan rasanan. Dia kan masih nasihatan. Tapi datu orang angkot, moro macam Yasin bebentar, karena akhirnya terganggu. Tempeng kula, tempeng Ustaz Hasan saya terganggu bi ghibah orang, tinggal orang terganggu bi macam Yasin. Kuan apa gitu? Ya udah rasa murah macam Yasin macam tak lama hari. Itu nahi mungkar itu yang cara lain. Nahi mungkar kita harus ngamuk-ngamuk. Nih kenyamanan nahi mungkar juga. Mari orang tak bisa arasanan. Murah macam Yasin bebentar. Itu ya tak dosa. Karena waktu baca Yasin bebentar beneking ria, beneking terok. Mari alam kok. Mari tahu orang jangan kok hafal Yasin. Enten beneking mari tahu orang jangan kok hafal Yasin. Keng pegel orang mana arasanan gitu. Pegel bareng rasanan tak dosa, pencelakan dilarang bi Allah. Mun saya larang lah kau tu pegel. Tapi mun badar yang kata darus Ramadan sampean saya pegel. Aduh, jangan malam orang kata darus, sampean saya sana nih kan. Yalah kan Ramadan surat darus sampean mukmin apa enten sih? Mun mukmin nih keseneng di ngaki ayat. Salah tak tadarus tibi, pon ledung tedungan sampean jadi ngaki ayat. Oleh ganjaran mun sampean sengaja. Sing ngedi ngaki mun sengaja lah kan ngedi ngaki. Oleh ganjaran pada bisa maca. Kan saya lo nek kayak soraten atau belangkur yang temen. Tapi soraten, Pak Tinggi memadul, Pak Tinggi membuat surat. Waktu mate kol sepolo speaker, lupa ya Pak Tinggi Islam benja sih. Oke, neka itu Ramadan kan aneh dan nega lagi.
sekodune seharusnya kita kan alhamdulillah seneng eman kaman orang ngaji kayak kan setan nontur sudah joelang setan itu dengar Al-Qur'an dibacakan sampean mencompong terus ada setan maos Al-Qur'an semakin cepat semakin keras suara sebenarnya cepat gitu salah saya ya bukan cepat ngebut maksud semakin keras suara sampean semakin jauh setan itu kepelengan aku lubuk. Jadi mun pada orang yang kepelengan kayak cetan, mun kayak tabu gara-gara bodoh orang ngaji, keng kancana setan berarti mereka. Kota atau punya setan ada di orang mereka nggak. Setan yang ngedi ngadan, tak bisa ober. Kan pada orang yang pas merotes, kok sobur saya ngeram meja atar heman ada, coba pakai speaker, banyak orang yang tedung. Ya salah nih saya tedung, ada kau tujuh kehaang pangeran. Sampai nih beberes di pangeran, podi pangeran. Tujuh sampai diciptakin wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Bukan untuk tedung, bukan untuk ngakan, untuk ibadah. Jangan protes membodoreng atar heman, atar heman pah bere tabung si atar heman kan repot nih. Berde tetap gede nih kan. Berde lambot, semakin dah sombong gitu. Masjidnya kesepeh, bukan tanya kian apa metode dari tamangkana bebceng pun baca atar heman, masjid tabung bere bebnya. Terus ada sebenarnya atar heman, abu nih kepayahan dulu. Betina bercimba dembung iblis ngarai tetangga di masjid nih kan. Nah itu jadi gitu untuk kita ya. Wala takun minal ghafilin, caiban Allah, jangan kau menjadi termasuk golongan orang yang ghafil, yang lalai. Fanahahu ayyakuna min ahlil ghaflah, Allah melarang agar tidak menjadi orang yang ghaflah, yang lalai. Kimun Nabi Muhammad tidak lalai. Karena Nabi Muhammad tak pernah tedung atena. Nabi Muhammad mereka pernah mari tahajud pas asare. Begitu sobu adan moro jaga bajang bibine nek tanggal. Bang kan tedung gitu. Me tahu dong ora bajang. Iya tang mata tedung mun tang ate ku pernah tedung. Nah ning Nabi Muhammad ki jak tero mon sampean. Iki Pak Joget tahu dong ora bajang kok tengkeng mata sama temun tang ate tak medeng. Tak neng tero mon Nabi Muhammad. Ya tak ada istilah tedung. Maksudnya zikir dengan Allah, hubungan dengan Allah itu terus. Ini karena Nabi Muhammad mulai kecil sudah 4 kali ate operasi malaikat dicuci, buang tenang-tenang setan dan setan dibuang. Tidak ada istilah gangguan setan, hawa nafsu itu tidak ada. Itu khusus Nabi Muhammad SAW. Tahajud teror, keng tedung mau apa jangan teror gitu. Ini hanya pelajaran untuk kita kamanahu anto atil ghafilin wasima minhum fi qouli ta'ala. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala melarang jangan mengikuti, jangan mendengarkan omongannya orang yang ghafil. Yang mana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furata." Dan jangan kau taati, jangan kau ikuti orang-orang yang hatinya lalai. Tidak berzikir kepada kami. Orang yang tak ahli zikir jangan diikutin. Cak ke kancah, cak toroen, cak makmumin gitu dah. Jangan ikutin orang yang ghafil atau orang yang mengikuti hawa nafsunya. Kalau sampean orang ini terlalu membela hawa nafsunya, terlalu noreh hawa nafsunya, ilmu tak etoroen, nasihat kiai guru tak etoroen, itu jangan ditemani orang itu, bahaya. Sampean hanyut lagi. Tapi mau sampean memang mau amar ma'ruf mau nahi mungkar, mau menasihati, memperbaiki, silahkan bagus. Keng tengah teh, jangan sampai sampean sehanyut tergibah. Sampean toju bi orang ngadu ajam, bi orang ngecok ajam, mau sampean niat teman-teman bagus. Tapi mau di polisi tangkap sampean masih tangkap dia. Mungkin sampean alasan kok keng ada wah ya ada tangkap polisi, tak ngerti dakwah polisi. Nih. Modal ngecok Honda pas sampean ceng kucing moro marung kedua woi tangkap dia sampean elang make sampean geng anaset. Nah, itu sudah pasti itu ya. Nah, jadi hati-hati ya. Wa kana amru furata wallahu a'lam bissawab. Malar moga apa sih ampun bisa maos kula baca saja membawa kemanfaatan keberkahan untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah menjadikan hati-hati kita yang selalu ingat kepada Allah, yang selalu berzikir. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari golongan orang yang ghafil, yang lalai, yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah jadikan hati-hati kita hati yang lembut. Mudah-mudahan dijauhkan kita dari hati yang kasar dan keras. Amin. Allahumma amin. Apabila ada salah dan khilaf saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.